Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wassalaman ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan perkuliahan kita untuk mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang iman kepada qada dan qadar. Atau di dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa sehari-hari kita mengenalnya kepada iman terhadap takdir. Baik, iman kepada qada dan qadar atau kepada takdir ini adalah sebuah kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim. Dikarenakan ia merupakan salah satu dari rukun iman. Sehingga tidak sempurna iman kita apabila kita meninggalkan, apabila kita menafikannya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang ini juga merupakan hadis yang termasuk kepada Arba'in An-Nawawi. Di sana ketika Jibril, panjang ya hadisnya ya, ketika Jibril mengajari Nabi Muhammad SAW kaitannya tentang iman, Islam, dan juga ihsan. Di sini saya cuplikkan yang bagian tentang iman. Ketika Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, "Fa akhbirni 'anil iman." Jawab Nabi Muhammad SAW, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Ya. Jadi Rasul menjawab ketika ditanya tentang iman. Dan jawaban Rasul untuk yang terakhir saja ya, karena kita fokusnya kepada qada dan qadar, yaitu adalah wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita atau engkau beriman kepada takdir Allah, kepada qadar Allah, kepada ketetapan Allah, khairihi yang baik, wa syarrihi yang buruk. Kemudian jawab Jibril, sadaqta. Di sini dapat kita ketahui bahwasanya landasan daripada iman adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa apa yang menimpa kita, khairihi wa syarrihi, baik atau buruk, adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelumnya di sini harus kita pahami terlebih dahulu pengertian dari qada dan qadar itu sendiri. Yang pertama secara lughatan atau secara bahasa, arti dari qada adalah perintah, ketetapan, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Jadi berbagai kata qada di dalam Al-Quran diartikan demikian. Ada yang diartikan sebagai perintah, ada yang diartikan ketetapan, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Sedangkan qadar secara bahasa diartikan sebagai kepastian, peraturan, dan ukuran. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang qada, itu diartikan biasanya dengan sebuah ketetapan. Sebuah ketetapan berarti dia sebuah hal yang ditetapkan seperti itu. Dan kalau berbicara tentang qadar, dia adalah peraturan atau ukuran. Kalau bahasa Indonesia biasanya kita mengenal istilah kadar kan, sesuai dengan kadarnya. Ya, awal asal katanya itu ya dari qadar ini tadi sebagai ukuran. Nah, kemudian di sini kita dapat memahami titik temu antara qada dan qadar ini. Kalau kita berbicara secara istilahan atau terminologisnya. Menurut istilah, qadar adalah perwujudan dari ketetapan atau qada itu terhadap segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya. Makhluknya yaitu kita semua seperti itu sebagai makhluk yang diciptakan oleh Khalik. Makhluk artinya kan ciptaan ya, Khalik artinya pencipta yang diciptakan oleh Allah. Maka qadar adalah perwujudan dari ketetapan. Dari qada itu terhadap segala sesuatu yang berkenaan dengan kita.
Kalau kita berbicara dengan manusia berarti segala hal yang mengenai diri kita, segala hal yang berkenaan diri kita, maka itu sudah ada ketetapannya atau kodoknya. Nah, kalau qadar itu apa? Perwujudannya. Ya, dapat difahami ya. Kalau kodok itu adalah ketetapannya, jadi misalnya rancangannya, kemudian apa-apa yang sudah disiapkan, ditetapkan seperti itu, akan tetapi ketika dia sudah berwujud, maka itu adalah sebuah qadar atau takdir. Atau secara sederhana saja dapat kita pahami, kalau qada itu ya berarti dia masih berupa ketetapannya. Sehingga ketika misalnya di dalam rahim seorang ibu sudah ditetapkan dari ajalnya, nasibnya, dan seterusnya. Kalau qadar itu apabila dia sudah terjadi. Apabila sudah terjadi. Selanjutnya, ini adalah beberapa dalil yang saya cantumkan kaitannya tentang bagaimana kita harus beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama Quran surat Al-An'am ayat 59 yang di sana dikatakan bahwasannya Allah itu Maha mengetahui ya. Dikatakan dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya, yaitu pada Allah. Tidak ada yang mengetahui selain dia. Jadi Allah lah yang mengetahui perkara yang gaib. Dia, yaitu Allah, mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Maksudnya ya berarti mengerti dan mengetahui apa yang ada di alam semesta ini. Tidak ada selai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak pula sesuatu yang basah atau kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata atau lauhil mahfuz. Jadi kita ketahui kemarin ya, di dalam pembelajaran tentang Tauhid Asma wa Sifat. Salah satu asma Allah adalah alim, maha mengetahui. Tentu mengetahuinya Allah itu berbeda dengan pengetahuan kita. Kita mengetahui hanya berdasarkan akal. Sedangkan kita tahu bahwasanya akal itu sendiri sifatnya terbatas. Sifatnya terbatas. Akal tidak bisa menjangkau perkara atau persoalan yang gaib kan seperti itu. Nah, sedangkan hal-hal yang gaib itu diketahui semuanya oleh Allah. Maka jelas kita jangan menyamakan kemahatauan Allah dengan manusia seperti itu. Kemarin kita sudah belajar tentang tauhid asma wa sifat. Jadi di sini ya, dalil beriman kepada qada dan qadar karena memang Allah mengetahui apa yang ada di darat dan di laut itu tadi. Mengetahui apa yang ada di alam semesta ini. Nah, dan kemudian di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 8 di sana dikatakan Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan. Mengetahui ketika seorang ibu itu hamil, laki-laki, perempuan, dan seterusnya, Allah Maha mengetahui itu. Dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah, ya segala hal yang berkenaan dengan hal tersebut, Allah mengetahuinya, dan segala sesuatu pada sisinya ada ukurannya. Ada qadarnya itu tadi, ada ketetapannya, ada ukurannya. Maka di sini kita ketahui bahwasanya ketika dikatakan Allah memang maha berkuasa, di dalam tauhid rububiyah ya, Allah mengetahui alam semesta ini beserta isinya, maka ya sudah barang tentu juga Allah mengetahui apa yang sudah terjadi di masa lampau, apa yang sedang terjadi saat ini, dan apa yang akan terjadi. Seperti itu. Ya karena memang Allah itu maha mengetahui segalanya kan seperti itu. Kalau kata Gus Baha malah ini justru menjadi keyakinan kita bahwasanya ya sudah benar Allah itu sebagai Tuhan kita seperti itu. Kalau kata Gus Baha. Jadi Gus Baha itu malah mengatakannya ya pantas lah Allah itu mengetahui semuanya kan seperti itu. Lah kalau misalnya kita mempunyai Tuhan yang dia itu nggak maha tahu itu kan malah kecewa kayak gitu. Tuhan kok nggak maha tahu kan seperti itu ya. Jadi memang wajar dan sebuah hal yang memang harus kita yakini dan imani bahwasanya Allah itu maha mengetahui segala sesuatu, baik yang terjadi di masa lalu, masa saat ini, dan juga apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan ini sebenarnya pernah diberikan ya pengetahuan ini kepada salah satu nabinya yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Jadi kalau
Teman-teman sekalian ingat ketika Nabi Musa ditanya oleh kaumnya siapakah manusia yang paling pintar, yang jawab Nabi Musa adalah aku, kata Nabi Musa. Kemudian Allah mewahyukan kepada Musa bahwasanya ya tidak, bukan Musa yang paling pintar. Ada hambanya yang lain seperti itu yang namanya Khidir. Dan kemudian singkat cerita Nabi Musa ingin mengetahui bagaimana sih atau siapa sih orang yang lebih pintar daripada aku. Kemudian ada beberapa peristiwa yang terjadi ketika Nabi Musa mengikuti Nabi Khidir. Yang pertama ketika Nabi Khidir melubangi perahu yang terbuat dari kayu, sampai ya perahu bagus-bagus lah seperti itu dilubangi. Nabi Musa kemudian protes. Kemudian kejadian yang kedua ketika Nabi Musa Nabi Khidir membunuh anak kecil tanpa ada basa-basi tanpa ada basa-basi itu tadi, dan juga diprotes oleh Nabi Musa. Dan yang ketiga ketika Nabi Khidir membantu mendirikan bangunan di suatu perkampungan yang pelit seperti itu, yang tidak berlaku baik kepada Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kemudian Nabi Khidir menjawab bahwasanya untuk kejadian yang pertama ketika Nabi Khidir melubangi kayu tersebut, perahu yang terbuat dari kayu, karena Nabi Khidir melihat di kejauhan sana di tengah laut itu sudah menunggu seseorang bisa dikatakan penguasa di daerah itu yang akan mengambil perahu yang bagus, perahu yang masih layak lah seperti itu. Sehingga ketika Nabi Khidir melubangi perahu tersebut, maka menjadikan penguasa tersebut tidak akan mengambil perahu milik nelayan yang miskin itu, sehingga dia dapat lolos. Di situ dapat kita ketahui bahwasanya penglihatan Nabi Khidir itu berbeda dengan penglihatan Nabi Musa. Nabi Khidir mengatakan di situ jauh di tengah lautan. Padahal kalau kita menggunakan indera kita, mata kita kan terbatas. Kita melihat yang tanpa ada tembok sajalah, akan tetapi kan jangkauannya itu terbatas kan, seperti itu. Jangkauannya terbatas oleh jarak itu tadi. Sedangkan Nabi Khidir karena memang diberikan ilmu laduni oleh Allah, maka penglihatannya tidak lagi terbatas. Itu baru Nabi Khidir kan. Tentu kalau Allah kita tidak dapat membandingkannya. Kemudian untuk perbuatan yang kedua, ketika Nabi Khidir membunuh anak kecil tersebut, Nabi Khidir kemudian menjelaskan kepada Nabi Musa bahwasanya anak kecil ini nanti ketika dewasa dia justru akan mengganggu, kemudian ketika dewasa nanti dia akan berbahaya bagi kedua orang tuanya yang soleh seperti itu. Jadi anak kecil tersebut memiliki kedua orang tua yang soleh, akan tetapi ketika dia dewasa, maka anak kecil tersebut itu nanti justru akan menjadikan kedua orang tuanya kepada kekafiran. Jadi ketika Nabi Khidir membunuh anak kecil tersebut, dia sudah mengetahui, diberikan pengetahuan oleh Allah kaitannya tentang masa depan. Nanti anak kecil ini akan membawa orang tuanya kepada kekafiran. Dengan saya membunuhnya, maka insya Allah nanti akan digantikan oleh Allah, akan diberikan oleh Allah anak yang soleh bagi bapak ibunya. Jadi di situ Nabi Khidir telah mengetahui apa yang akan terjadi nanti, masa depan itu tadi. Kemudian untuk kejadian yang ketiga, ketika Nabi Khidir membantu mendirikan bangunan di sebuah perkampungan yang kikir, yang pelit seperti itu, Nabi Khidir memberikan jawabannya bahwasanya di bawah bangunan ini ada harta anak yatim yang dimiliki dulunya oleh orang tua yang soleh. Jadi Nabi Khidir mengetahui bahwasanya di bawahnya itu ada harta anak yatim yang dulunya orang tuanya itu adalah orang tua yang soleh. Nabi Khidir di situ diberikan pengetahuan oleh Allah, diberikan ilmu laduni itu tadi, pengetahuan kaitannya tentang masa lalu. Nah, jadi di sini kita dapat mengambil ibrohnya, bagaimana Nabi Khidir diberikan ilmu, diberikan pengetahuan dari sisi Allah kaitannya tentang bahwa yang pertama itu Nabi Khidir dapat melihat tanpa ada jarak,
Yang kedua, Nabi Khidir dapat mengetahui apa yang terjadi di masa depan. Dan Nabi Khidir yang ketiga dapat mengetahui apa yang terjadi di masa lalu. Itu baru diberikan secuil saja pengetahuan oleh Allah. Maka Allah ya tentu mengetahui apa yang terjadi di masa lalu, saat ini, dan yang akan datang. Disinilah memang menunjukkan bahwasanya Allah itu kemahabesarannya dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita berbicara tentang qada dan qadar, ada hal yang mispersepsi, miskonsepsi di dalam kita memahami qada dan qadar. Biasanya ketika seseorang mengalami sesuatu yang buruk, kemudian dia mengatakan, ya sudah takdir kan seperti itu. Dan seterusnya. Di sini saya akan mencantumkan sebuah kisah yang terjadi ketika Khalifah kedua, yaitu Khalifah Umar bin Khattab, pada suatu ketika akan melakukan kunjungan ke Syam yang dipimpin oleh Abu Ubaidah. Jadi ketika Umar dan para rombongannya itu akan memasuki kota Syam, dan kemudian rombongan tersebut mendapatkan kabar, mendapatkan info bahwasanya kota Syam tersebut sedang diserang wabah taun. Ya, wabah ya sama seperti sekarang corona lah, seperti itu. Sehingga pada waktu itu terjadi perselisihan, apakah rombongan tersebut tetap melanjutkan perjalanannya untuk memasuki Syam atau tidak. Dan kemudian setelah berdiskusi, pada akhirnya Umar mengambil keputusan bahwa mereka akan kembali dan tidak memasuki Syam. Abu Ubaidah yang mendengar keputusan dari Umar tersebut lantas mengatakan kepada Umar, lantas langsung memberikan pendapatnya. Jadi Abu Ubaidah ini ya adalah pemimpin di kota Syams yang terkena wabah tersebut. Dia kemudian mengatakan, adakah engkau lari dari takdir Allah? Kepada Umar menanyakan seperti itu. Itu jawab dari itu pertanyaan dari Abu Ubaidah kepada Umar. Lah kok pergi seperti itu? Kemudian jawab Umar apa? Dia langsung berbalik, iya, aku memang lari dari takdir Allah. Tetapi aku lari dari takdirnya yang satu kepada takdirnya yang lain. Kemudian Umar menganalogikan, apa pandangan engkau? Jika ada seekor unta yang turun pada satu lembah, kemudian unta tersebut menemui keadaan yang satu itu tanahnya subur dan satunya tanahnya tandus. Bukankah jika unta tersebut memilih untuk pergi ke tanah yang subur, dia ya berada di dalam takdir Allah, dan apabila ternyata dia memilih kepada tanah yang tandus, dia juga masih ke dalam atau termasuk kepada takdirnya, seperti itu. Dan pada saat itu ya Abu Ubaidah memahami hakikat tentang takdir itu sendiri. Nah, di sini miskonsepsi yang tadi sempat saya singgung, bahwa terkadang kita menjadikan takdir itu sebagai sebuah alasan atas kegagalan kita. Misalnya kita, atau tidak kegagalan kita. Kita menjadikan takdir itu alasan untuk bermalas-malas, berputus asa, dan seterusnya. Lah, ya sudahlah, kalau memang sudah takdirnya seperti ini, mau bagaimana kan seperti itu. Biasanya orang kebanyakan mengatakan. Tapi kemudian ini hal yang harus kita pahami, bahwasanya takdir Allah itu bukan merupakan satu hal saja. Jadi tadi Umar menganalogikan kalau misalnya ada unta yang turun ke sebuah lembah, ada dua tempat, satu subur, satu tandus. Kalau dia mau pergi ke tempat yang manapun, maka ya sama-sama berada dalam takdir Allah, kan seperti itu. Kalian sebagai mahasiswa misalnya, kalau mau belajar, kalian akan pintar. Itu berada dalam takdir Allah. Tapi kalau kalian tidak belajar, kalian tidak akan pintar. Itu juga berada dalam takdir Allah, seperti itu. Miskonsepsi yang tadi saya maksud adalah kita menganggap takdir itu hanya satu. Jadi seolah-olah, ya kalau memang takdirnya saya pintar, ya nanti pintar dewe, nggak perlu belajar, seperti itu. Padahal tidak. Ya engkau akan ditakdirkan menjadi orang yang pintar apabila engkau mau berusaha. Akan tetapi, engkau juga akan ditakdirkan menjadi orang yang bodoh apabila engkau tidak mau berusaha. Sesimpel itu, sesederhana itu. Jadi takdir itu, ketetapan itu bukan hanya satu, melainkan ketetapan yang sudah
gambarkan alurnya. Ya seperti ketika kita misalnya membuat mind mapping seperti itu ya. Ada tanda panah. Kalau misalnya kita berusaha mau bekerja keras, menjadi kaya, menjadi pintar dan seterusnya. Kalau kita tidak berusaha ada tanda panah lagi, tidak mau berusaha, tidak mau belajar, tidak mau bersusah payah, nanti kita akan menjadi bodoh, menjadi miskin dan seterusnya. Misalnya seperti itu. Jadi ini yang harus kita pahami ketika kita memahami qada dan qadar Allah. Nah, selanjutnya hal yang berkaitan dengan qada dan qadar itu juga adalah kaitannya tentang ikhtiar dan tawakal. Ya. Ini sama seperti yang tadi sempat saya singgung tapi ini lebih jelas. Yang pertama kaitannya tentang ikhtiar. Dikatakan di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak merubah nasib atau keadaan suatu kaum sehingga mereka yang akan merubah keadaannya sendiri. Nah, ini adalah alasan bagi kita bahwa kita tidak bisa bermalas-malasan saja. Sebab sudah jelas di dalam Al-Quran, Innallaha la yughayyiru. Allah itu tidak akan mengubah. Yughayyiru itu adalah isim, bukan isim ya, fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu artinya sedang dan akan, seperti itu. Jadi Allah tidak sedang atau tidak akan mengubah nasib suatu kaum. Kecuali kaum tersebut yang akan atau yang mau mengubah nasibnya sendiri. Maka kita harus melakukan ikhtiar itu tadi. Ini juga didukung dengan riwayat yang terjadi pada zaman Nabi. Jadi ketika zaman Nabi Muhammad itu pernah terjadi ada seorang Arab Badui itu yang bisa dikatakan pedalaman ya atau pelosok. Itu datang ke Madinah dengan menunggang kuda, dengan mengendarai kuda. Kemudian ketika sampai di sana, ia turun dari kudanya dan langsung menghadap Nabi. Jadi langsung turun dari kudanya, langsung menghadap Nabi, dibiarin aja kudanya seperti itu. Tanpa terlebih dahulu mengikat kudanya. Terus Nabi yang ketika melihat si Arab Badui tersebut kok langsung ujuk-ujuk turun terus menghadap Nabi, membiarkan kudanya sedemikian rupa, Nabi langsung menegur, loh kenapa kuda itu tidak engkau ikat seperti itu? Orang Arab Badui tersebut kemudian menjawab, biarlah saya bertawakal kepada Allah. Kemudian Nabi bersabda, ikatlah kudamu, setelah itu bertawakallah kepada Allah. Ikatlah kudamu berarti apa? Ikhtiar. Berikhtiarlah, setelah itu bertawakallah kepada Allah. Ini Nabi sendiri yang menjelaskan. Nah, ini sama pemahaman Arab Badui itu yang sekarang banyak difahami juga oleh sebagian besar muslim. Jadi dia langsung kepada tawakal. Padahal langkah sebelum tawakal itu ada yang namanya ikhtiar. Jadi di dalam Islam itu jangan kemudian ini menjadi alasan bagi kita untuk tidak mau berusaha, tidak mau bekerja, tidak mau belajar, dan seterusnya. Karena konsep dalam Islam itu tidak dapat diputus-putus, tidak dapat dipisah-pisahkan. Kita harus berikhtiar dan bertawakal. Ketika kita sudah berikhtiar semaksimal mungkin, yang itu ada dalam jangkauan kita, maka saatnya kita bertawakal, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Apabila itu ada hal yang baik yang terjadi, kita akan bersyukur. Dan apabila ada hal buruk yang terjadi, kita akan bersabar. Karena semuanya sudah merupakan ketetapan Allah. Jadi pola pikirnya seperti itu. Bukan belum-belum langsung bertawakal. Ya. Jadi berikhtiar dan juga bertawakal ini adalah satu kesatuan. Kita harus berikhtiar, harus bertawakal. Nah, kebanyakan sekarang itu orang hanya memotong saja, harus bertawakal. Ayo, sudah ngerjain tugasnya belum ini? Tugasnya itu loh, nanti harus dikerjakan, nanti harus dikumpul kayak gini-gini. Udah belajar belum besok ujian? Sudahlah, saya tak tawakal dulu. Biasanya kayak gitu ya. Saya tak tawakal, besok mau ujian ini loh, kamu kok nggak belajar? Udahlah, saya tak pasrah aja, saya tak tawakal aja sama Allah. Ikhtiar saja belum kok, belum sudah tawakal. Ini kekeliruan. Padahal sudah jelas ya di dalam Quran surat Ar-Ra'd itu. Innallaha la yughayyiru. Allah itu nggak akan mengubah nasib kita kalau nggak kita sendiri.
Jadi di sini harus kita pahami bahwasanya ketika kita memahami qada dan qadar, kita tahu bahwasanya Allah telah menetapkan kepada kita. Apabila kita mengambil jalan kebaikan, maka kita akan diberikan kebaikan. Akan tetapi apabila kita mengambil sebuah keburukan, maka hal yang buruk jugalah yang akan kita dapatkan. Nah, hal yang terakhir adalah hikmah iman kepada qada dan qadar. Terus hikmahnya apa? Kita harus percaya, harus beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, melatih agar kita bersyukur dan bersabar. Apabila kita diberikan kebaikan, maka kita harus bersyukur kepada Allah karena ini merupakan karunia-Nya. Apabila kita diberikan keburukan, maka kita harus bersabar karena ini merupakan ujiannya. Enak kan kalau hidup kita seperti ini? Kalau misalnya diberikan kebaikan, ya kita bersyukur. Dan kemudian ini lanjut kepada hikmah yang kedua, menjauhkan dari sifat sombong. Kita bersyukur dan kita tidak akan sombong. Jadi syukur ini sendiri adalah rem bagi kita agar tidak sombong itu tadi. Mengapa? Kalau sombong itu kan biasanya karena dia merasa itu atas dasar usahanya sendiri. Sehingga dia, wah saya sudah capek-capek kayak gini, ternyata memang keren saya ini bisa menghasilkan sekian juta dalam sehari. Misalnya seperti itu ya. Saya dapat ya macam-macam seperti itu. Dia bersombong, melakukan sombong. Tapi dengan kita percaya kepada qada dan qadar, kita tahu, oh ya saya dapat seperti ini juga karena atas kehendak Allah, kan seperti itu. Atas kehendak Allah. Maka kita akan menjadikan bersyukur. Menjadikan kita pribadi yang bersyukur. Tidak akan sombong. Yang kedua, putus asa itu tadi. Menjauhkan dari sifat putus asa. Ketika kita misalnya ditimpa kegagalan, ditimpa hal yang buruk ya dalam hidup kita, maka kita tidak akan putus asa. Putus asa seolah-olah dunia ini akan berakhir. Kita tahu bahwasanya di negara-negara maju, di sana tidak sedikit juga, ya banyak yang sukses ya, yang itu kemudian menjadikan negaranya maju, tapi tidak sedikit juga yang putus asa sehingga tingkat bunuh dirinya juga tinggi. Mengapa kok sampai bunuh diri? Karena mereka berputus asa itu sendiri. Dia merasa jalannya sudah buntu, ini adalah akhir dari segalanya, dan seterusnya. Padahal kalau misalnya kita tahu bahwasanya ya sudah, saya sudah berusaha semaksimal mungkin, ternyata memang hasilnya kurang baik, ya saya cukup bersabar saja. Boleh jadi ini adalah ujian yang diberikan oleh Allah agar saya bisa bersabar dan bisa mengambil hikmahnya. Karena kita sudah memiliki rasa iman kepada qada dan qadar, maka apapun yang akan menimpa kita, itu tidak ada yang buruk. Kalau baik kita bersyukur, kalau buruk ya kita bersabar. Maka tidak ada segala hal yang menimpa kepada seorang mukmin kecuali kebaikan. Kecuali kebaikan. Ya itu tadi. Kalau misalnya nikmat ya kita bersyukur, kalau buruk ya kita bersabar. Kan semuanya kebaikan semua kan. Mengajarkan kita kepada hal-hal yang baik itu tadi. Maka sudah jelas sebagai seorang muslim tidak akan sombong dan putus asa. Karena kita tahu ini adalah ujian dari Allah. Dan hikmah yang ketiga adalah memupuk sifat optimis dan giat berusaha. Sifat optimis, kita yakin, kita menggantungkan. Sebagaimana yang sering saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kalau kita mau berusaha itu jangan kita mengandalkan diri kita sendiri, tapi kita minta kepada Allah. Kita tetapkan kita itu ingin apa, niatkan kita itu mau apa. Dan kemudian kita minta kepada Allah, ya Allah, saya ditolong kuliah ini, semoga apa yang saya baca itu dapat saya pahami dengan mudah, tugas dapat saya kerjakan, agar saya dapat lulus dengan tepat waktu, membanggakan kedua orang tua, mencari pekerjaan, dapat bermanfaat bagi sesama. Kita minta kepada Allah seperti itu. Dan apabila itu sudah kita lakukan, maka kita akan merasa optimis. Mengapa kita optimis? Karena kita meminta kepada zat yang berkuasa atas segalanya. Maka nanti akan dibukakan jalannya, kan seperti itu. Kita itu terkadang memiliki rasa pesimis itu ya karena kita hanya menggantungkan kepada diri kita sendiri. Kesalahan kita di sana. Padahal kalau misalnya kita meminta kepada Allah, maka
istilahnya orang itu biasanya dia punya kenalan, punya orang dalam saja itu kan sudah seolah-olah ini ya, apa namanya, hidupnya terjamin dalam tanda kutip. Lah ini punya Allah kok kurang terjamin apalagi hidupnya kan seperti itu. Dan selanjutnya yang terakhir, hikmah iman atau percaya kepada qada dan qadar adalah menenangkan jiwa. Jadi hati kita itu akan menjadi tenang. Ya tenang, mau apapun yang menimpa kita, ketika ikhtiar kita sudah maksimal, maka kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Sudah, kita yakini, kita percayai khairihi wa syarihi itu tadi. Baiknya itu dari Allah, buruknya ya kita mintakan pertolongan kepada Allah. Seperti itu. Maka hidup kita akan menjadi lebih tenang seperti itu. Kalau misalnya kita gagal lah, kalian misalnya ketika mendaftar di kampus, ya mungkin apa namanya telah mendaftar di berbagai macam perguruan tinggi seperti itu. Akan tetapi tidak diterima misalnya seperti itu. Ya kita ketika sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah berikhtiar, dan kemudian hasilnya tidak seperti yang kita inginkan, ya sudah kita tinggal memahami saja pasti ada hikmah di balik kegagalan saya. Ya sudah tenang hidup kita kan seperti itu. Nah, ini adalah hikmah kita iman percaya kepada qada dan qadar. Jadi ingat kata kuncinya tadi ya, bahwasanya iman kepada qada dan qadar itu harus disertai dengan ikhtiar. Karena apa? Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang akan atau yang mau mengubah nasibnya. Baik teman-teman sekalian, kiranya itu untuk perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan bisa dituliskan di kolom komentar di postingan SIM Unisula ini. Jadi insya Allah ketika saya ada waktu akan saya baca komentarnya dan akan saya balas apabila ada pertanyaan seputar dengan hal ini. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita fiddini wa dunya wal akhirah, di dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga bermanfaat. Walaupun sedikit, walaupun kecil, ya semoga ada manfaatnya. Baik, itu saja. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dan bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.